Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Budaya semua. Salam lestari. Terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar yang diadakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten dengan judul Pelatihan Pendokumentasian Cagar Budaya. Kami sangat berbahagia karena banyaknya netizen yang masuk pada acara ini. Kami tidak menyangka bahwa akan sebanyak ini peserta yang masuk. Yang tercatat di kami ada dari Aceh bahkan sampai ke Papua. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua. Semoga meskipun teman-teman di rumah aja, tapi tetap bisa menambah wawasan bersama kami. Baik, sesuai yang sudah diinfokan di medsos sebelumnya, pelatihan pendokumentasian cagar budaya ini akan kita pelajari bersama-sama dengan narasumber Bapak Riko Fajrian. Biasanya saya manggil dia Riko aja, tapi karena sekarang kastanya naik sebagai narasumber, jadi saya manggilnya dengan Bapak Narsum ya. Bapak Narsum kita ini seorang arkeolog. Dia sudah bekerja di BPCB Banten, sudah cukup lama, jadi tidak diragukan lagi pengalamannya. Di sini Bapak Riko akan sharing tentang pengalamannya selama menjadi pelestari cagar budaya di BPCB Banten. Jadi teman-teman, di sini kita saling berbagi ya, berbagi pengalaman, bukan bermaksud menggurui, tapi kita saling berbagi pengalaman. Nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasan dari Bapak Narsum, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bapak Narsum sudah siap? Oke, kita mulai ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Riko. Saya salah satu arkeolog dari BPCB Banten. Untuk pagi ini saya akan coba untuk memaparkan tema pendokumentasian dan registrasi cagar budaya. Di mana sebenarnya dari kegiatan pendokumentasian ini, salah satu tujuannya adalah untuk melakukan registrasi. Saya mulai coba paparkan. Baik, kita coba mulai paparkan pendokumentasian dan registrasi cagar budaya. Sebelum itu saya ingin awali dengan apa sih cagar budaya itu? Jadi cagar budaya itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah warisan budaya bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau melalui proses penetapan. Apa aja sih kategori cagar budaya? Kategori cagar budaya itu ada benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Nah, apa sih benda itu? Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Contohnya itu seperti mungkin tapak batu, terus peralatan seperti keramik, kemudian ada benta sebagai alat upacara pada masa klasik. Kemudian ada bangunan cagar budaya.
yaitu susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan memiliki atap. Kemudian ada struktur cagar budaya, yaitu susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Kemudian ada situs cagar budaya, yaitu lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kemudian ada kawasan cagar budaya, yaitu satuan ruang geografis yang memiliki 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Nah, ini kita bisa lihat beberapa contoh cagar budaya. Di sini ada benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Kita mulai dari apa sih dokumentasi itu? Kata dokumentasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Kata dokumentasi itu diawali dengan kata dokumen, yaitu hasil rekaman yang dapat memberikan informasi tentang sesuatu hal, baik berupa tekstual, seperti buku, majalah, laporan, non-tekstual, seperti foto, peta, gambar, audiovisual, dan lain-lain. Ada juga gabungan antara tekstual dan non-tekstual. Kemudian, dokumentasi juga bisa diartikan sebagai serangkaian kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan yang berkenaan dengan pembuatan dokumen. Adapun metode dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan manuskrip, buku, surat kabar, dan lain-lain. Nah, data yang dikumpulkan, misalnya data cagar budaya, ataupun data kerusakan. Nah, dalam bidang cagar budaya, pengertian dokumentasi bisa diartikan sebagai berikut, yaitu suatu aktivitas atau proses pencatatan informasi secara sistematis terhadap suatu cagar budaya dalam rangka pengumpulan data yang akan digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pemeliharaan dan pelestarian di masa yang akan datang. Nah, kita bisa lihat di sini, biasanya kita kalau melakukan kegiatan pendokumentasian, kita memerlukan kamera, alat ukur, dan juga alat tulis. Pendokumentasian dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Pasal 5 ayat 4, pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Penjelasan pasal 53 ayat 4, yang dimaksud dalam kegiatan pendokumentasian adalah yaitu kegiatan pendataan antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar. Kemudian pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian. Nah, mengapa dokumentasi cagar budaya itu penting? Informasi dan dokumentasi diperlukan karena sebagai sarana pengetahuan pemahaman tentang sesuatu maksud atau arti dan nilai-nilai dari keberadaan suatu cagar budaya. Sebagai sarana mempromosikan suatu cagar budaya dan pembuatan suatu manajemen informasi dan perizinan. Sebagai database dalam rangka pemeliharaan dan konservasi jangka panjang. Sebagai data untuk rekonstruksi dalam pelestarian cagar budaya.
sebagai rekaman data untuk anak cucu dan generasi di masa depan. Bentuk-bentuk kegiatan pendokumentasian itu meliputi pencatatan, pengukuran, penggambaran, dan pemotretan. Di mana nanti kita akan melakukan pencatatan di lapangan. Catatan yang dibuat langsung pada buku catatan ketika peneliti atau tim berada di lapangan. Kemudian memuat semua indikasi gejala, nama, atau istilah yang diberikan penduduk setempat, letak administrasi temuan, deskripsi temuan, skep temuan, hasil pengukuran, informasi atau pendapat penduduk mengenai temuan tersebut, dan interpretasi sementara. Semua catatan harus ditulis dengan jelas dan dapat dimengerti karena akan diacu untuk pembuatan laporan verbal dan visual. Agar tidak ada hal-hal penting yang terlewat, sebaiknya dibuat form yang tinggal diisi di lapangan. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran, yaitu teknik perekaman dengan mengukur objek menggunakan tangan maupun alat ukur berdasarkan penilaian dan peralatan sederhana. Kemudian ada penggambaran. Merekam data atau objek dengan melihat langsung melalui berbagai keanekaragaman format. Kemudian dituangkan dalam bentuk gambar dengan dimensi dan hasil dari pengukuran di lapangan. Kemudian kita melakukan pemotretan. Teknik perekaman modern dengan menggunakan alat kamera disertai dengan metode-metode khusus untuk mendapatkan data langsung dari objek dalam bentuk 2 dimensi. Pemotretan ini dibagi 2. Ada yang sebagai pemotretan biasa, yaitu untuk menonjolkan aspek seni dan suasana. Kemudian ada pemotretan cagar budaya yang lebih mengutamakan kandungan informasi. Nah, dalam pemotretan cagar budaya juga dibedakan menjadi 2 menurut lokasinya. Pertama ada pemotretan di lapangan. Dasarnya tentu saja benda cagar budaya, struktur, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya. Nah, di sini contoh pemotretan di lapangan. Nah, ini di pemotretan di dalam ruang atau studio. Biasanya kalau di dalam ruangan atau studio itu sasarannya lebih ke benda cagar budaya. Seperti kita lihat, ini hasil-hasil temuan ekskavasi yang kita foto di dalam studio. Salah satu yang membedakan pemotretan cagar budaya adalah penggunaan skala dan penunjuk arah. Penyertaan skala agar pengguna foto dapat memperoleh gambaran besaran ukuran objek cagar budaya yang difoto berdasarkan perbandingan dengan skala meter yang digunakan. Nah, ukuran skala itu bisa mulai dari 5 cm, 10 cm, 25 cm, 50 sampai 1 meter. Dalam penggunaan skala harus profesional, misalnya skala besar untuk cagar budaya berukuran besar dan skala kecil untuk cagar budaya berukuran kecil. Dalam kondisi terpaksa, jika di lapangan tidak membawa skala meter, nah ini kadang kita suka lupa atau mungkin ketinggalan gitu. Kita bisa gunakan pengganti skala meter, yaitu seperti benda-benda umum yang sudah memiliki standar ukuran. Misalnya pulpen, korek api, atau wadah korek api. Kemudian penunjuk arah dalam kondisi tertentu kadang diperlukan, khusus untuk menunjukkan orientasi arah objek cagar budaya yang difoto. Lebih-lebih, orientasi cagar budaya yang difoto memiliki makna dalam penafsiran arkeolog. Misalnya, arah hadap bangunan dan arah hadap makam-makam kuno. Kita lihat sendiri di sini ada salah satu foto makam Ratu Darah Putih yang ada di Lampung Selatan. Dapat dilihat ada penggunaan skala dan arah penunjuk arah.
Kemudian di dalam penggalian arkeologi, pemotretan selain memerlukan skala dan penunjuk arah, juga memerlukan papan informasi antara lain berisi informasi nama situs, nama kotak galian, kedalaman seperti speed, load, tanggal pemotretan. Penggunaan papan informasi ini tentu sangat membantu dalam penafsiran data arkeologi. Kita lihat di sini ada temuan struktur dari situs Menur Lempeng di kawasan Percanian Batu Jaya, di mana selain ada skala, arah, penunjuk arah, juga terdapat papan informasi di dalam kotak. Selain pemotretan cagar budaya, dalam kegiatan pelestarian juga diperlukan pemotretan kegiatan seperti kegiatan penggalian, pemugaran, pemeliharaan, pengamanan, dan pameran. Nah, ini yang kadang jadi pertanyaan terhadap teman-teman yang mungkin memiliki atau menguasai objek diduga cagar budaya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Oke. Kita lanjut ke registrasi atau pendaftaran. Nah, tahapan-tahapan registrasi cagar budaya itu ada pendaftaran, kemudian diverifikasi, kemudian hasil verifikasi itu direkomendasikan oleh tim ahli cagar budaya yang kemudian dilakukan penetapan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 28, pemerintah kabupaten atau kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran. Jadi, masyarakat atau teman-teman yang mungkin di dalam diskusi ini memiliki cagar budaya atau benda objek diduga cagar budaya, bisa ke pemerintah kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal, dan di sana teman-teman bisa melakukan pendaftaran cagar budaya, karena di beberapa pemerintah kabupaten kota itu sudah ada tim pendaftaran. Kemudian, setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten atau kota tanpa dipungut biaya. Setiap orang yang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga cagar budaya, meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Nah, ini mungkin dicontohkan seperti misalnya ada suatu komunitas yang menemukan sebuah objek diduga cagar budaya tetapi bukan di lahan miliknya, mungkin di lahan perorangan, misalnya di sawah. Bapak A dan teman-teman komunitas itu menemukan. Nah, itu teman-teman komunitas bisa juga berpartisipasi untuk melakukan pendaftaran ke pemerintah kabupaten dan kota di mana komunitas yang tempati. Nah, ini salah satu form pendaftaran. Di sini ada form pendaftaran berupa benda. Kita lihat di sini ada nama benda, kemudian ada keberadaan benda, kemudian ada alamat lengkap, ada provinsi, kabupaten, kota, kemudian ada kecamatan, desa, kelurahan, dan kode pos. Nah, ini juga ada item kepemilikan. Nama pemilik, riwayat kepemilikan. Ini bisa seperti warisan atau hibah. Kemudian ada pengelola. Nah, dalam form pendaftaran benda ini disebutkan ada ukuran benda, seperti panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter, berat si benda, dan bahan benda, baik itu dari gerabah, batu, keramik, kemudian ada warna benda. Nah, ini ada kondisi benda, apakah dia utuh,
terus utuh terawat, kemudian hanya tinggal sisa-sisa, kemudian ada periodisasi atau masa, bisa dari masa prasejarah, masa klasik, tinggalan masa Islam, ataupun kolonial. Nah, ini juga didukung oleh latar sejarah si benda tersebut. Kemudian ada deskripsi. Dan tidak kalah penting, ada lampiran, sebenarnya ada lampiran itu yang nantinya akan diisikan untuk foto si benda. Oke, kemudian ada form pendaftaran bangunan atau struktur. Tidak jauh berbeda sebenarnya, tetapi ada beberapa item yang memang perlu diisi untuk bangunan dan struktur, yaitu seperti batas-batas bangunan. Misalnya di sisi utara itu berbatasan dengan misalnya dengan bangunan atau dengan tanah lapang. Batas-batas baik berupa batas sisi utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian juga ada kepemilikan. Nah, ini masih sama seperti pembenda. Dan yang tidak kalah penting lagi, itu ada luas bangunan dan luas lahan. Luas bangunannya berapa meter persegi dan juga luas lahannya berapa meter persegi. Kemudian harus ada titik koordinat. Itu baik berupa UTM atau decimal degree second. Nah, kemudian dari teman-teman mendaftar ODCB yang sudah didaftarkan, kemudian tahapan selanjutnya adalah diverifikasi. Dalam melakukan verifikasi cagar budaya, yaitu hasil pendaftaran diserahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Nah, di sini ODCB yang teman-teman daftarkan itu nanti akan diverifikasi apakah memang ODCB yang teman-teman daftarkan itu bisa masuk sebagai cagar budaya atau bukan sebagai cagar budaya. Nah, di dalam verifikasi inilah nanti yang akan menentukan untuk ke tahap selanjutnya. Dalam melakukan kajian, tim ahli cagar budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya. Nah, tim ahli ini juga bisa dibantu oleh UPT-UPT yang ada di tempat-tempat temuan tersebut ditemukan. Karena UPT itu biasanya di dalamnya banyak tenaga-tenaga arkeolog. Kemudian, selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Jadi, selama proses kajian, ODCB yang mungkin teman-teman daftarkan itu diperlakukan seperti cagar budaya selama hasilnya belum keluar apakah dia bukan cagar budaya ataupun cagar budaya. Nah, akhirnya keluarlah rekomendasi cagar budaya, yaitu hasil dari verifikasi dan pengkajian terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia. Kemudian rekomendasikan oleh tim ahli cagar budaya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya dengan keputusan menteri atau keputusan gubernur sesuai dengan tingkatannya. Jadi nanti hasil verifikasi yang dikaji oleh tim ahli cagar budaya itu direkomendasikan ke kepala daerah, baik itu kabupaten atau kota,
bupati atau wali kota yang untuk cagar budaya dengan peringkat lokal. Kemudian ke gubernur jika cagar budaya itu memiliki peringkat provinsi. Ataupun langsung ke menteri karena cagar budaya itu memiliki potensi sebagai cagar budaya peringkat nasional. Nah, kemudian penetapan cagar budaya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Nah, ini penetapan cagar budaya berdasarkan pasal 33 menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Setelah rekomendasi dari tim ahli cagar budaya diterima oleh bupati atau wali kota, bupati atau wali kota paling lama 30 hari untuk mengeluarkan penetapan status cagar budaya, paling lama. Setelah tercatat dalam registrasi nasional cagar budaya, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status cagar budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Nah, ini kadang banyak sekali ketakutan dari masyarakat atau orang-orang yang memiliki cagar budaya karena takut nanti kalau misalnya objek cagar budaya yang mereka miliki didaftarkan kemudian diambil oleh pemerintah. Tapi di sini dijelaskan pemilik cagar budaya tetap berhak memiliki cagar budaya tersebut. Jadi tidak perlu takut untuk nanti benda saya diambil oleh pemerintah. Tidak. Kemudian juga penemu benda, bangunan, dan atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda, bangunan, atau struktur cagar budaya berhak mendapatkan kompensasi. Ini penemu benda ini bukan istilahnya penemu benda yang tidak sengaja ya. Kalau penemu benda secara sengaja itu bisa dipidanakan karena dia mencari. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja paparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan, Ibu moderator. Baik, terima kasih Bapak Riko. Bagaimana Sobat Budaya semuanya? Sudah agak jelas tentang pendokumentasian cagar budaya? Jadi tadi Bapak Tarsum sudah menjelaskan apa sih pendokumentasian cagar budaya itu, apa saja yang dilakukan pada saat pendokumentasian, kemudian siapa yang boleh melakukannya, dan apa manfaat pendokumentasian cagar budaya. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab, karena kita ini ada peserta dari tiga link ya, ada dari Zoom, ada dari YouTube, dan dari Instagram. Nanti kita akan pilih penanya dari ketiganya. Bisa yang akan menanyakan kepada Bapak Narsum? Silakan. Ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin berbagi? Ya, Pak. Pernah melakukan pendokumentasian cagar budaya. Jadi tadi sudah dijelaskan siapa saja boleh melakukan pendokumentasian cagar budaya ya. Ya, silakan angkat raise hand ya. Ya, permisi Mbak. Saya.
Teman-teman yang di Instagram juga boleh bertanya, dan di YouTube juga boleh bertanya. Permisi Mbak, saya bertanya. Oke, ada Osin dari BPCB Jatim mau menanyakan. Silakan. Ya, Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Usin dari BPCB Jawa Timur, dari unit perlindungan. Yang pertama, saya masih bingung Mbak ya dengan sistem kerjanya di dokumentasi. Di dalam unit dokumentasi itu, kita sering dengar pendataan dan inventarisasi. Yang saya bingung ini pendataan dia masuk di kategori mana ya Mbak? Apakah di pendaftaran atau dia punya kategori sendiri? Jika iya, bisa dijelaskan undang-undang yang mengatur tentang pendataan. Terus yang kedua, inventarisasi. Ini inventarisasi itu pada saat kapan dilakukan? Kan di undang-undang itu yang untuk menuju tahap registrasi, tahap register itu pendaftaran, pengkajian, dan menuju ke penetapan. Ya, inventarisasi itu masuk di kategori mana ya, Mbak? Terima kasih, cuma itu saja. Siap. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab aja mungkin. Terima kasih untuk Ibu Osin ya, dari BPCB Jatim. Sebenarnya kita masih satu kementerian ini. Kita saling share aja ya. Sebenarnya kalau di BPCB Banten, pendataan dan inventarisasi itu kita lakukan itu, judul kegiatannya adalah pendokumentasian. Nah, gini. Jadi pendokumentasian itu, kegiatan pendokumentasian yang kita lakukan di BPCB Banten, itu merupakan kegiatan salah satunya pendataan, karena dokumen, data, pendataan cagar budaya dengan lebih secara detail, di mana di sana kita juga selain mencatat nama objek cagar budaya, kemudian administrasi, mungkin terus ada bangunan, kita coba gambar. Kemudian hasil dari pendokumentasian itu, kita masukkan ke daftar inventarisasi yang ada di BPCB Banten. Karena daftar inventarisasi di BPCB Banten itu selalu berkembang. Jadi kita melakukan pendokumentasian itu biasanya diawali oleh informasi masyarakat ataupun informasi dari pemerintah daerah, di mana di sana misalnya ada sebuah temuan cagar budaya, kemudian kita lihat ke lapangan, atau mungkin sebelum kita lihat ke lapangan, kita coba untuk minta informasi dari Pemda setempat, apakah memang itu cagar budaya atau bukan. Kemudian setelah dikiranya itu ODCB, tim bisa ke lapangan, dan kemudian hasil dari pendokumentasian itu, yang dimana di dalamnya itu juga ada pendataan. Karena kan tadi saya paparkan bahwa pendokumentasian itu adalah merupakan pengumpulan data, yaitu berupa dokumen. Nah, dari hasil kegiatan pendokumentasian itu, kemudian kita masukkan ke daftar inventarisasi kita. Nah, jadi kan ada perkembangan di daftar inventarisasi kita. Misalnya di suatu daerah, misalnya disebut saja di daerah Lampung Selatan, yang awalnya di daftar inventarisasi Lampung Selatan itu hanya ada 10 ODCB,
berdasarkan hasil pendokumentasian kita, itu bisa berkembang menjadi mungkin jadi 12 atau 13 ODCB yang ada di daftar inventarisasi kita. Begitu Mbak Osin. Karena untuk di undang-undang itu, untuk pendataan itu tidak disebutkan. Jadi, misalnya masuk ke dalam undang-undang tentang registrasi nasional cagar budaya itu hanya menyebutkan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan. Jadi yang tadi saya sebutkan hasil pendokumentasian itu, kemudian kita registrasi. Selain masuk ke daftar inventarisasi kita coba registrasi. Nah, dalam registrasi itu juga kan akhirnya masuk ke daftar inventarisasi kita. Kemudian tahap selanjutnya memang, kalaupun ODCB itu mau dinilai oleh tim ahli cagar budaya, kita sudah punya data penting, data lengkap, hasil-hasil pendokumentasian yang kita lakukan, yang kemudian akan dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Nah, dari situ kan tim ahli cagar budaya merekomendasikan dengan melakukan pemeringkatan, apakah si rekomendasi ODCB ini peringkat lokal, provinsi, atau nasional. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk yang biasa kita lakukan di BPCB Banten. Itu Mbak Osin. Ya, terima kasih Mas. Halo. Halo, boleh bertanya? Terima kasih Bapak Narsum. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube dengan akunnya Dila Dahna. Menanyakan, apakah kita tetap perlu membuat sketsa meskipun sudah ada video dan kamera? Silakan jawab Pak Narsum. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi? Dila Dahlan. Mbak ya. Perlukah kita membuat sketch walaupun sudah ada foto atau video? Kalau menurut kami itu sangat penting. Tetap perlu dilaksanakan karena di dalam sketch itu kita akan mengetahui ukuran-ukuran yang ada di objek cagar budaya tersebut. Kalau menurut saya itu tetap harus dilakukan, walaupun sudah dilakukan pemotretan. Karena kan di pemotretan, walaupun dikasih skala, kita belum tahu ukuran pasti di si objek cagar budaya tersebut. Seperti itu. Halo, boleh bertanya? Sudah. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Instagram dengan akunnya Dama Jabar. Apakah di Sagala Herang Subang sudah ada pendokumentasian berupa apakah situs tersebut dan dari zaman apa? Pak Riko mau menjawab? Sagala Herang di Subang. Ini agak sedikit tidak sesuai topik ya sebetulnya. Tapi kita memang sudah pernah ya sepertinya di Subang. Ya. Sagala Herang. Silakan Bapak Riko. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pendokumentasian di daerah Subang memang pernah kita lakukan. Untuk di daerah Telaga Herang itu sudah beberapa objek kita lakukan pendokumentasian. Dan data di Subang juga memang tidak terlalu banyak ya. Maksudnya dari BPCB Banten itu saya mengakui memang data Subang itu belum terlalu banyak karena wilayah kerja BPCB Banten itu kan 4 provinsi. Jadi kita
tidak terkonsentrasi dengan satu daerah saja. Kita punya sekitar 4 provinsi dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Tapi untuk daerah Subang, beberapa memang sudah kita lakukan pendokumentasian. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Aditya Pratama. Dia bilang katanya suka hobi ke gunung dan hutan, menemukan batu-batu yang unik, kadang sudah diberi nama oleh masyarakat setempat seperti batu singa, batu panenjoan, dan lain-lain. Apakah kita perlu memasukkan ke benda cagar budaya karena batu-batu itu dibiarkan saja mungkin oleh masyarakatnya? Silakan Bapak Narso. Tidak disebutkan, cuma kadang saat dia naik gunung apa ke hutan gitu ya. Terima kasih. Nah, ini memang kadang kita suka menemukan dugaan-dugaan objek cagar budaya yang memang banyak penamaan dari masyarakat ya. Sebenarnya penamaan dari masyarakat itu penting. Jadi memang ada beberapa objek cagar budaya dari kita pun penamaannya dari masyarakat setempat yang menamakannya. Walaupun kadang kita punya nama sendiri, tapi tetap dalam pengajuan pendaftaran cagar budaya itu tetap disebut, karena itu sebagai salah satu penamaan masyarakat di sana. Seperti contohnya di daerah Karawang ya, misalnya di Komplek Percadian Batu Jaya salah satunya itu, masyarakat itu kadang menyebutnya sebagai Unur Segaran. Kita pun memasukkannya nama tersebut, tetapi dengan kita pun punya nama ilmiah seperti candi, misalnya candi jiwa yang berada di salah satu unur di komplek kawasan Percadian Batu Jaya di Karawang, seperti itu. Jadi memang tetap untuk pendaftaran boleh dimasukkan penamaan lokal tersebut, biar nanti saat penetapannya nama manakah yang akan dipakai dalam objek cagar budaya tersebut. Terima kasih. Halo, mulai bertanya. Halo, boleh bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh bertanya, Mbak Dewi. Iya, ada lagi dari Zoom dengan akun Jepri Lumbu. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Riko. Untuk materinya cukup sangat baik ini, karena ini materi yang sangat dekat dengan pendokumentasian yang ada di daerah-daerah. Tapi ada 3 poin yang ingin mungkin minta penjelasan aja dari Pak Riko. Pertama nih tentang kasus bahwa candi itu masuk di kategori mana gitu. Apakah dia bangunan atau struktur? Karena kan ada kriteria yang tadi kategori tadi itu masuk, karena kan ada yang ada ruang, ada yang tidak ya untuk candi itu sendiri. Kedua, tentang pesawat, mungkin pesawat saat ini sangat mewah, tapi kan ada pesawat yang lama dulu masuk kategori apa gitu ketika kita menemukan bangkai pesawat atau lain-lain, apakah masuk ke benda apa masuk ke bangunan gitu. Dan yang terakhir pertanyaan saya itu untuk kompensasi, karena ini kita di daerah di Kabupaten Belitung, kompensasi ini sangat penting untuk masyarakat yang menemukan. Mungkin minta penjelasannya bentuknya seperti apa. Kalau memang dia ada
finansialnya, tolak ukurnya seperti apa gitu? Apakah pakai rupiah atau pakai emas atau apa gitu? Mungkin minta penjelasan dari Pak Riko. Itu aja, terima kasih. Langsung saya tanggapi saya. Terima kasih Bapak Jepri. Satu, tentang masalah penamaan, apakah candi itu bangunan, struktur, atau situs. Nah, memang ini banyak sekali polemik yang karena banyaknya interpretasi dari arkeolog. Jadi memang kalaupun si bangunan candi, saya juga maksudnya ini candinya seperti apa yang di tempat Pak Jepri ini, kalaupun menurut hemat saya, candi itu jika memang dia tidak beratap dan tidak beruang, seperti mungkin di Batu Jaya, itu bisa kita namakan struktur. Tapi tunggu dulu. Kita bisa namakan struktur karena dia tinggal struktur. Tapi kita lihat, selain struktur yang ada saya contohin di Batu Jaya, Candi Jiwa. Selain temuan struktur candi, di lokasi tersebut pun ada tinggalan. Baik itu benda baik itu dari masa klasik maupun dari masa prasejarah. Dan yang tidak kalah menarik, di tempat kawasan Batu Jaya pun ditemukan rangka manusia sebagai tempat penguburan pada masa prasejarah. Jadi lokasi tersebut itu berlanjut dari masa prasejarah ke masa klasik. Jadi dari temuan struktur salah satu candi Batu Jaya, menurut saya akhirnya dia menjadi situs. Kenapa situs? Karena disebutkan lokasi yang mengandung benda, bangunan, atau struktur yang memiliki salah satunya kejadian di masa lalu atau sebagai ruang kegiatan manusia di masa lalu, itu adalah masuk situs. Jadi gini, Candi Jiwa, salah satu cagar budaya di Batu Jaya. Selain kita menemukan struktur candinya, tapi kita lihat pada masa lalunya, dia itu sebagai apa? Sebagai tempat peribadatan masyarakat masa lalu. Jadi lokasi tersebut itu punya cerita. Di lokasi itu ada suatu kegiatan di masa lalu. Jadi itu kita bisa sebut itu sebagai situs. Seperti itu, Bapak Jepri. Jadi kita untuk menemukan objek cagar budaya, misalnya struktur bangunan, itu kita perlu tahu juga. Misalnya, apa sih bangunan ini? Apakah di bangunan ini ada kegiatan? Bangunan ini sangat penting pada masa lalu. Nah, itu bisa masuk kita situs. Misalnya kayak contoh misalnya, kalau hanya bangunan, biasanya seperti rumah adat. Nah, rumah adat itu rumah adat rumah adat masyarakat, bukan rumah adat yang memiliki lahannya itu. Kan kadang ada ketua adat yang di lahan sekitar rumah itu ada prosesi upacara. Ini ada misalnya rumah adat dari masyarakat. Nah, itu kita bisa sebut bangunan. Tapi untuk untuk candi biasanya kita perlu, baik itu temuan candi yang tidak punya atap, ataupun candi yang memiliki atap dan beruang, kita coba kaji lagi lebih dalam apakah tempat tersebut atau candi tersebut memiliki peranan penting di masa lalu. Kalau memiliki peranan di masa lalu, itu kita bisa sebut sebagai situs.
Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Jepri. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik. Bapak Narsum masih berkenan untuk menjawab lagi, ada beberapa pertanyaan. Waktu kita masih ada sekitar 9 menit lagi, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram, dari Kandita Rahman. Dokumentasian dengan ala kadarnya tanpa peralatan lengkap itu bagaimana maksudnya? Sedangkan kejadian itu kan momen langka. Mungkin maksudnya kalau kita tidak membawa peralatan lengkap gitu. Silakan Bapak Narsum. Terima kasih. Pendokumentasian dengan ala kadarnya. Oke. Jadi gini. Di mana suatu saat misalnya masyarakat itu menemukan, bukan, ini kita ngomong masyarakat, jadi masyarakat menemukan objek diduga cagar budaya. Otomatis dia menemukan dengan secara tidak sengaja. Apa yang dia perbuat? Dia cuma bawa handphone dan punya, mungkin dia suka merokok, dia pakai korek api atau gas korek api. Dia bisa melakukan pendokumentasian dengan melakukan pencatatan. Kita tahu sendiri handphone sekarang sudah bisa melakukan pencatatan di memo dan juga punya kamera yang resolusinya sangat baik. Kita catat, kita potret dengan penggunaan skala yang mungkin ya, kalau suka merokok dengan gas korek api. Nah, itu yang bisa disebut dengan pendokumentasian ala kadarnya. Jadi, karena penemuan tidak sengaja, jadi kita pun tidak membawa peralatan yang peralatan untuk melakukan pendokumentasian. Itu yang kemudian kita sebut sebagai pendokumentasian seadanya. Beda dengan kalau memang tim dari misalnya tim komunitas memang atau tim dari BPCB mau melakukan kegiatan pendokumentasian, nah kita memang harus memiliki istilahnya senjata harus lengkap. Kalau nggak lengkap, ya bisa mati di tempat lah istilahnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan ini Pak Narsum dari YouTube atas nama Bapak Bambang Suprapto, ingin dijelaskan lebih spesifik tentang recording insight. Oke. Recording insight ya berarti di tempat. Jadi recording insight itu melakukan perekaman di lokasi di mana objek cagar budaya itu ditemukan. Jadi recording insight itu kita selain untuk melihat cagar budayanya, kita juga harus menginformasikan kondisi lingkungan dari si objek cagar budaya itu tersebut. Misalnya dia berada di area persawahan kah, di area perkebunan kah. Nah, recording ini ya bisa dengan cara audiovisual ataupun dengan cara pemotretan. Jadi memotret objek cagar budaya, kemudian kita melakukan pemotretan gimana sih kondisi lingkungan si cagar budaya tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa apakah memang cagar budaya itu terancam atau tidak, itu bisa dilihat dari rekaman tersebut. Terima kasih. Selanjutnya di Zoom ada yang mau bertanya ini atas nama Adi Nugraha. Ya, siap Ibu. Ya, Mas Adi Nugraha, silakan. Baik. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Riko. Basic saya adalah awam Bu dan Pak Riko. Jadi saya mau tanya. Adi Nugraha, ya silakan. Ya, halo. Halo Ibu Dewi, Riko. Ya.
Ya, baik. Basic saya adalah awam, Pak Riko. Jadi saya mau tanya, jika sebuah bangunan yang saat ini mungkin difungsikan juga sebagai kantor, itu ingin kita dokumentasikan, tapi bangunan tersebut adalah cagar budaya. Prioritas kita apa ya, Pak? Apakah tampak luarnya dulu, lalu detail dalamnya belakangan, atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi Nugraha. Oke, menarik karena memang beberapa cagar budaya, bangunan cagar budaya difungsikan sebagai kantor. Yang pertama itu tentunya satu, kita harus mendapat izin dulu Pak. Harus mendapat izin dulu, apakah kita bisa memfoto bangunan tersebut atau tidak. Karena ada beberapa bangunan yang memang sangat private ya, misalnya di daerah Ring 1 ataupun di zona militer. Itu sangat, pengawasannya sangat ketat, jadi emang kita tidak asal memotret. Jadi harus ada izin dulu. Nah, kalaupun memang misalkan diizinkan, izinnya hanya apa aja nih? Misalnya, oh boleh diizinkan, tapi hanya bagian luarnya saja ya, tidak masalah. Di bagian luarnya saja. Kemudian, oh boleh diizinkan bagian luar dan dalam, yaitu lebih baik. Jadi, kalau dari hemat saya, yang lebih penting itu satu, mendapat izin dulu Pak. Kemudian, kalaupun memang ketat-ketatnya perizinan, selain di zona militer atau Ring 1 ya, itu paling kalaupun boleh diizinkan, selama pengalaman saya di BPCB Banten, itu hanya tampak keluarnya saja. Baik itu tampak depan, sisi kanan, sisi kiri, sama tampak belakang. Itu Pak. Itu tidak masalah. Yang penting kita sudah mendapat izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah mendekati di menit-menit terakhir. Dari Erik saya bacakan saja. Ada beberapa CB yang kadang tidak boleh didokumentasi oleh penjaganya atau juru pelihara. Bagaimana mengatasinya dan kenapa tidak dibolehkan dokumentasi? Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Dari Mas Erik, oke. Ya. Pertanyaan menarik dan sangat dilema ya. Kita datang, kita tidak boleh memfoto cagar budayanya. Menurut kuncinya tidak boleh. Tapi kita bisa punya strategi, Mas. Kita ajak ngobrol, ajak kuncinya. Gimana pentingnya, misalnya objek cagar budaya yang dijaga oleh dia. Kita ajak ngobrol. Strateginya sih kita ajak ngobrol. Lama-lama dia akan melunak. Mudah-mudahan setelah kita ajak ngobrol, dia memperbolehkan kita untuk melakukan pendokumentasian cagar budaya tersebut. Kasus ini sering terjadi selama saya kegiatan pendokumentasian di beberapa daerah. Memang ada yang ini tidak boleh, tapi kita coba ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol, lama-lama beliau pun akhirnya memperbolehkan. Strategi aja, Mas Erik. Kita pakai strategi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tak terasa waktu 1 jam sudah cepat berlalu ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semua meski di rumah saja, ya.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas teman-teman yang sudah berpartisipasi di Zoom, di YouTube, dan di Instagram BPCB Banten. Atas nama BPCB Banten, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti materi bisa teman-teman dapatkan ya. Nanti kan teman-teman yang sudah mendaftar di Google Form, nanti akan mendapatkan materi dari narasumber. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di kegiatan yang lain dengan tema-tema menarik lainnya. Tetap pantau akun BPCB Banten ya, di Instagram dan di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.